Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marliana, semester 7 Prodi PGMI, Fakultas FIK, Perguruan Universitas Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang mata kuliahnya pembelajaran IPS yang dosen pengampuhnya yang terhormat Bapak Aib Saifuddin MPD. Nah, nomor 1, jelaskan perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial. Kalau ilmu dilihat dari pengertiannya ya, kalau ilmu pengetahuan sosial yaitu penelaah atau kajian tentang masyarakat. Nah, tentang masyarakat, IPS juga mengajarkan kita dalam berinteraksi yang baik dengan masyarakat sekitar. Nah, kalau ilmu sosial adalah ilmu yang didesain berdasarkan suatu nilai dalam berkependudukan yang bertempat di suatu negara. Kalau dilihat dari tujuannya yaitu pembelajaran IPS yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masyarakat sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, memiliki sifat mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Yang kedua, mengapa di setiap jenjang pendidikan harus mempelajari IPS? Nah, karena IPS merupakan pelajaran yang sangat penting, sebab di dalamnya memuat materi yang mampu menyiapkan dan mendidik siswa untuk hidup dan memahami dunianya. IPS membantu siswa memperoleh pemahaman dasar atau fundamental understanding tentang sejarah, geografi, ilmu sosial, ekonomi. Nah, yang ketiga, strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya. Nah, yaitu strategi kooperatif learning yang mana setiap pembelajaran berisi serangkaian aktivitas yang diorganisasikan berfokus pada pertukaran informasi terstruktur dalam kelompok yang bersifat sosial. Nah, pembelajaran bertanggung jawab atas tugasnya sendiri dan tugas kelompok. Strategi atau model ini dirasa cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS karena mengingat manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan sosial masyarakat. Ya, yang nomor 4, materi IPS dikenal sebagai materi yang bersifat monoton dan menghafal. Nah, menurut pandangan Anda, apakah Anda setuju dengan persepsi itu? Menurut saya tidak setuju, sebab dalam pembelajaran IPS banyak materi yang dapat disampaikan dengan cara lebih menyenangkan seperti sejarah. Kita dapat mengunjungi situs sejarah secara langsung untuk memahami kronologi sebuah sejarah. Atau ekonomi, kita bisa langsung belajar ke pabrik atau ke pasar-pasar atau sejenisnya. Dan banyak hal lain selain itu, materi IPS juga sebenarnya sangat menarik. Maka kemampuan guru dalam menentukan model atau strategi harus tepat. Yang nomor 5, jelaskan pendekatan pembelajaran IPS serta bagaimana penerapan dalam proses pembelajaran IPS di SD atau MI. Nah, yaitu pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan di mana dalam pelaksanaannya ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengorganisasi dan mengomunikasikannya. Nah, dengan pendekatan saintifik ini akan meningkatkan minat dan rasa penasaran siswa sehingga siswa akan teratur menggali informasi atau materi lebih jauh lagi. Nah, melalui 5 langkah pendekatan saintifik, siswa akan membentuk pengetahuannya sendiri dan tugas guru sebagai fasilitator akan tercapai. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.